Assalamualaikum adik-adik kelas 11 kalian. Kali ini kita akan bahas soal PTS semester 2 untuk mata pelajaran fisika. Oke, nomor 1, serangkaian gas ideal di ruangan mengalami proses isobarik. Isobarik itu adik-adik yaitu tekanannya tetap. Tekanan tetap. Volumenya 2 kali volume aslinya. Berarti volume yang kedua itu 2 kali volume 1. Oke, kemudian suhunya berubah dari 20 derajat Celcius menjadi berapa? Jika T1 27 derajat Celcius, berapa T2-nya? Oke adik-adik, kita lanjut ya. Ini rumus aslinya ya. P1 dibagi T1 sama dengan P2 kali V2 bagi T2. Karena tekanannya tetap isobarik ya, maka tekanan 1 dan 2 bisa dicoret karena sama. Ya, V1 kita tulis tetap P1. T1 ini 27, kita rubah ke Kelvin adik-adik, harus ke Kelvin dalam menghitungnya. 27 ditambah 273. Oke, kita tambahkan adik-adik, 273 tambah 27 itu hasilnya adalah 300 ya adik-adik, 300 derajat Kelvin. Jadi T1-nya itu 300 derajat Kelvin. Ini kita masukkan 300. Volume 2 itu 2 kali volume 1. Yang ditanya T2. Kita coret V1-nya. Ini kan sama adik-adik. Kiri kanan boleh coret. Yang tak boleh coret menyilang ya adik-adik. Ini kita jadikan 1 karena dia bagi P1 habis. Ini kita kalikan silang. T2 dikali 1 T2. 300 kali 2 600 derajat Kelvin. Hati-hati adik-adik, jangan jawab E, nanti terjebak di option E. Ini kita harus jadikan Celsius, sehingga T2 sama dengan 600 Kelvin dikurang 273, sehingga jadi Celsius ya. Kita kurangkan adik-adik, 600 kurang 273, ini 7, ini 2, ini 5 kurang 2, 3. 327 derajat Celcius. Jawabannya C. Adik-adik, kita lanjut soal yang kedua. Suatu gas memiliki volume awal yaitu V1 2 meter kubik ya adik-adik. 2 meter kubik. Kemudian dipanaskan dengan kondisi isobarik. Isobarik ini kan adalah tekanan tetap. Oke, volume akhirnya menjadi volume 2 4,5 meter kubik. Jika tekanannya 2 atm, P2 atm, ini kita jadikan Pascal adik-adik. Ini ya, dikali 2 dikali 1,01 kali 10 pangkat 5. Jadi 2,02 kali 10 pangkat 5. Oke, pertanyaannya usaha. Usaha itu tekanan dikali dalam kurung V2 kurang V1. Tekanannya 2,02 kali 10 pangkat 5. Volume 2 4,5. Volume 1 2. Sehingga menjadi 2,02 kali 10 pangkat 5. 4,5 dikurang 2 hasilnya 2,5. Kemudian kita kalikan 2,02 kali 10 pangkat 5 hasilnya 5,05 kali 10 pangkat 5. Jawabannya C. Jadi kita lanjut soal yang berikutnya. Ini mesin Carnot suhunya 400 Kelvin akan mempunyai efisiensi 40%. Jika reservoir panasnya 60 Kelvin, berapa efisiensinya? Oke adik-adik, ini efisiensi itu jika diketahui suhu yaitu 1 dikurang T2 per T1 kali 100%. T1 itu suhu tinggi adik-adik ya, ingat. 1 suhu tinggi, T2 suhu rendah. Oke adik-adik, kita lanjutkan. Ini efisiensi pertamanya 40%. Kemudian yang panas berarti yang tingginya 400 derajat Kelvin, berarti 1 dikurang T2 per 400
kali 100%. Oke adik-adik, kita cari dulu suhu 2-nya. Ini persennya kita coret adik-adik, persen. Nolnya kiri kanan boleh coret ya. 10 dengan 4 boleh dicoret juga adik-adik ya. 10 dengan 4 sama-sama bagi 2. 4 bagi 2 tinggal 2. Kemudian ini tetap 10 bagi 2 tinggal 5 ya. Oke, sehingga kita lanjutkan di sini adik-adik ya. Ini kali jadi bagi ya, 2/5. Oke, ini kita samakan penyebut adik-adik jadi 400. Sehingga di sini 400 kurang T2. Karena ini kan 1/1 adik-adik. 400 bagi 1 400 kali 1 400 gitu adik-adik. Oke, ini kita bagi 5. 5 bagi 5 1 ya. 400 bagi 5 itu 80 ya adik-adik. Karena 40 bagi 5 kan 80. Sehingga 2/1 sama dengan 400 kurang T2/80. Ini kita kali silang adik-adik. Sehingga 80 kali 2 160 sama dengan 400 kurang T2. T2 pindah ke sini jadi positif. 400 kurang 160 ya, hasilnya adalah 240. Suhunya 240 Kelvin, T2-nya. Oke, ketika suhu panasnya 640 berapa efisiensinya? Jadi kita cari efisiensi sama dengan 1 kurang T2 per T1 kali 100%. Kita masukkan adik-adik. 1 dikurang T2-nya 240. T1-nya ini sekarang ya 640 kali 100%. Oke, kita lanjutkan ada ini, kita samakan penyebut 1 itu menjadi 640 per 640 ya, dikurang 240 per 640 ya, biar penyebutnya sama ya, kali 100%. Oke adik-adik, kita lanjutkan. 640 kurang 240 maka hasilnya tinggal 400 per 640 kali 100%. Ini bawahnya jangan dikurangkan adik-adik ya, atasnya saja. Ini 0 kita coret 1 ya. Oke, efisiensi sama dengan, oke, ini 64 dengan 10 bisa kita bagi 2 adik-adik ya. 64 bagi 2 32, 10 bagi 2 dapat 5 ya. Sehingga tinggal 400 kali 5 bagi 32. 32 dengan 4 bisa kita bagi lagi adik-adik ya. 32 dengan 400. Ini kalau kita bagi 8 dapat 4 ya. 4 kali 8 kan 32. Jadi ini kalau kita bagi 8 dapat 50. 50 kali 8 kan 400. Jadi tinggal 50 kali 5 bagi 4. Oke adik-adik. Ini masih bisa kita coret ya. 50 dengan 4 sama-sama kita bagi 2 sehingga hasilnya 25 kali 2 per 2. 25 kali 5 per 2 ya. Oke adik-adik, kita lanjutkan ya di sini ya. Kita lanjut ke sini ya. 25 kali 5 bagi 2. 25 bagi 2 kan 12,5 adik-adik. Jadi 12,5 kali 5. Oke, hasilnya ini kita kalikan 25, 5 simpan 2. Ini 10 tambah 2, 12. Simpan 1, 5 tambah 1, 6. Komanya di sini. Jadi 62,5%. Jawabannya D. Oke adik-adik, kita lanjut soal yang berikutnya. Ini pertanyaannya nanti usaha ya. Usaha itu kan W sama dengan P kali V2 kurang P1. Oke, kita ada V1 di sini. Ada tekanan di sini. Ini ada T1, ada T2. Namun kita belum ada V2, volume 2. Kita cari dulu adik-adik volume 2 menggunakan rumus P V per T sama dengan VV per T. Ini P-nya habis karena isobarik ya, sama. Jadi volume 1, volume 2, suhu 1, suhu 2. Volume 1 kan 1,5 adik-adik. Suhu 1, 27, tapi harus kita jadikan Kelvin ya, ditambah 273. Jadi hasilnya 300 suhu 1.
Volume 2 kita mau cari sekarang ini ya. Suhu 2 ini 87 harus ditambahkan 273. Suhunya harus dalam Kelvin ya adik-adik. 10 ini 15 16 ya. 16 360. Oke adik-adik, ini kita coret nolnya. Ini 36 dengan 30 bisa bagi 6. 30 bagi 6 5, 36 bagi 6 6 ya, sehingga hasilnya kita kali silang 5 kali V2 sama dengan 1,5 kali 6. Oke, kita kalikan 1,5 kali 6 ini hasilnya adalah 9,0 ya adik-adik. Nah, ini kan 30 simpan 3 9,0 dibagi 5 jadi 9/5 itu V2 nya. Sedangkan kita mau cari usaha sama dengan P V2 kurang V1 ya. Tekanannya sudah ada 2 kali 10 pangkat 5 ini adik-adik tekanan ya. Oke, volume 2 nya 9 bagi 5, volume 1 nya 1,5. Oke, kita bagi dulu ini adik. 9 bagi 5 9 bagi 5 1 sisa 4,8 ya deh. 8 kali 5 kan 40. 1,8 dikurang 1,5. 1,5 ini ada deh volume 1. Oke, sehingga hasilnya 2 kali 10 pangkat 5. 1,8 dikurang 1,5 0,3. Oke, kita kalikan adik-adik. 2 kali 0,3 kan 0,6 kali 10 pangkat 5 Joule. Ini kalau kita jadikan 6 geser ke kanan, pangkat akan berkurang ya, berkurang jadi kali 10 pangkat 4 Joule. Kalau kilojoule berarti kita bagi 1000, jadi 6 ini kan 6 tambah 0,4 adik-adik ya, 60.000 Joule. Kalau kita bagi 1000 otomatis ini 1 2 3 jadi 60. Kita geser 3 ke kiri, 60 kilo Joule. Jawabannya A. Ini kita lanjut soal yang berikutnya. Ini ada gambar, kita diminta menentukan usaha dari A, B, C. Oke, jadi ada 2 selang ya, A ke B dulu adik-adik. Usaha A ke B yang ini itu sama dengan 0. Kenapa? Karena volumenya tetap ada, dilihat volume di A sama volume di B itu 1,5. Ya, nanti kalau adik-adik masukkan juga ya, P V2 kurang V1 ini 1,5 dikurang 1,5 kan 0 ya adik-adik. Kalikan dengan P hasilnya tetap 0 ya. Kalau adik-adik masukkan agak lambat, cara cepatnya langsung saja. Kalau dia isokorik ya, isokorik itu volumenya sama, itu hasilnya usahanya 0. Kita tinggal cari W B ke C. Usaha B ke C yaitu P V2 kurang V1. Tekanannya kita lihat adik-adik, B ke C tekanannya ini, lihat yang sumbu Y yaitu 2 kali 10 pangkat 5, satuannya sudah internasional ya, Pascal. Volume 2 nya di C yang kedua 3,5 dikurang volume 1 nya di B 1,5, sehingga hasilnya 2 kali 10 pangkat 5. 3,5 dikurang 1,5 itu 2 adik-adik ya. Hasil akhirnya adalah 4 kali 10 pangkat 5 Joule. Ini berarti nolnya ada 5 ya adik-adik. Oke, jadi 400.000 Joule. Kalau jadi kilojoule kita bagi 100, jadi nolnya hilang 3, jadi 400 kilojoule. Jawabannya B. Adik-adik, soal selanjutnya adalah kerja ya, kerja atau usaha yang dihasilkan pada siklus ini. Ini kan kita harus cari A ke B, B ke C, C ke D, dan D ke A ya, karena satu siklus ini. Ya, cara gampangnya adik-adik cukup cari luas persegi panjang ini ya. Oke, ini sama dengan usaha atau kerjanya, yaitu panjang kali lebar. Oke, panjangnya ini adik-adik dari 1 ke 3 yaitu 3 kurang 1 berarti ini 2 kali 10 pangkat 5, jangan lupa ini adik-adik ya. Nah, jadi 2 kali 10 pangkat 5 panjangnya. Lebarnya ini 4 kurang 2 ya, ini sudah meter kubik jadi tak perlu diubah lagi. 2 kali 2 4, 4 kali 10 pangkat 5 Joule. Pangkat 5 nolnya 5 tuh 2 3 4 5, jadi 400.000 Joule. Dijadikan kilojoule bagi 1000 ya, buang nolnya 3,
Jadi 400 kilojoule ya, jawabannya B karena mintanya kilojoule. Adik-adik kita lanjut soal yang berikutnya. Oke. Sebuah seliki menghasilkan gelombang longitudinal dengan jarak regangan kerapatan. Ini ada regangan, kemudian ada rapatan, ada lagi regangan. Jadi jarak antara regangan ke regangan yang berikutnya itu 1 lambda. Sedangkan ini jarak antara regangan dengan rapatan berurutan. Dari regangan ke rapatan berurutan. Berarti setengah lambda adik-adik. Setengah lambda itu sama dengan 7,5 cm. Ya, centimeter ini kita rubah ke dalam meter adik-adik. Jadi 7,5 cm jadikan meter itu dibagi 100 ya. Jadi 0,075 ya meter. Jadi ini kita ganti 0,075. Sehingga lambdanya 0,075 kali 2 bagi 1. Jadi kali 2 adik-adik. Karena ini dibagi setengah ya. 0,075 bagi setengah sama dengan 0,075 kali 2. Oke, 75 kali 2 kan adik-adik 150 ya. 150 terus kita geser nolnya 3 karena ada 3 angka di belakang koma. 1, 2, 3. Jadi 0,15. Jadi lambdanya 0,15. Pertanyaannya berapa frekuensi? Kita tahu cepat rambat gelombang yang 3 meter per sekon ini rumusnya kan V sama dengan lambda kali F. Maka frekuensi cepat rambat gelombang dibagi lambda. Cepat rambatnya 3. Lambdanya 0,15. Ini supaya gampang biar tak berkoma kita kali 100 adik-adik. Karena ini ada 2 angka di belakang koma. Kali 100. Ini juga kali 100. Jadi 300 per 15. Oke, 30 bagi 15 kan 2 adik-adik. Tambah 0 yang ini 20 Hz. Jawabannya B. Adik-adik kita lanjut soal yang berikutnya. Diketahui panjang gelombang sinusoidal ini yaitu 80 cm. Pertanyaannya titik yang memiliki fase 3/4. Fase 3/4 ini yaitu adik-adik yaitu yang mempunyai panjang gelombang atau 3/4 kali panjang gelombang ya adik-adik, 3/4 lambda. Oke, kita tahu bahwa 1 lambda itu ya, 1 lambda itu bisa 1 bukit 1 lembah seperti ini, atau jarak antara bukit ke bukit, puncak ke puncak ya, atau jarak antara dasar ke dasar ya adik-adik. Oke, dasar ke dasar. Oke, itu adalah 1 lambda ya. Oke, jika permintaannya 3/4 lambda, jadi kalau 1 lambda ini kan 4/4. Ini kita bagi 4 adik-adik. 1, 2, 3, 4 ya, 4 bagian. Jadi kalau 3/4 ya 3/4 bagian ini. Jadi kalau P ke Q ya 3/4, 1, 2, 3/4. Tapi kalau P ke R itu lebih ada ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6/4. Jadi jawaban yang benar adalah P ke Q A. Adik-adik kita lanjut soal yang ke-9. Sebuah gelombang berjalan memiliki persamaan ini. Pertanyaan cepat rambat gelombang. Oke adik-adik, ini Y sama dengan 0,03 sin. 2V ini kita kalikan ke dalam adik-adik ya. Jadi 2 kali 60 120 pt dikurang 2 kali 2 4 px. Oke adik-adik, kalau ditanya cepat rambat kita ada cara cepatnya adik-adik ya. Ini kan bentuk umumnya Y sama dengan A sin omega T kurang kx, karena sini sudah kurang ya. Oke, aslinya di sini kan plus minus ya, tapi karena ini kurang ya. Jadi omeganya yang sebelum T, jadi omeganya 120 pi. K-nya yang sebelum X, K-nya adalah 4 pi. Cara cepat untuk cepat rambat gelombang itu cukup omega bagi K adik-adik.
omega 120 pi, K-nya 4 pi. Jadi adik-adik tinggal coret pi-nya. 120 bagi 4 hasilnya 30 meter per sekon. Jawabannya C. Oke adik-adik, kita lanjut soal yang ke-10. Pada permukaan air laut terdapat dua gabus terpisah satu sama lain sejauh 60 cm ya. Ada dua gabus. Keduanya naik turun bersama permukaan air laut 20 kali dalam 10 sekon. Bila salah satu di puncak gelombang, kita lihat, misalkan gabus pertama di sini. Ini adalah gabus 1. Dan yang lain di lembah gelombang, satu di puncak dan lain di lembah, ya. Sedangkan di antara dua gabus ada satu bukit. Berarti kalau di lembahnya di sini tak mungkin karena di antara gabusnya ada satu bukit. Berarti lembahnya di sini gabus kedua. Ya, satu di puncak gabus 1, satu di lembah gabus 2, dan di antara dua gabus ada satu bukit. Ini bukitnya. Oke. Maka periode gelombang dan cepat rambat gelombang berapa? Oke, adik-adik. Kita lihat adik-adik. Periode ya, pertama periode itu adalah waktu per gelombang, waktu yang ditempuh untuk satu gelombang. Kita lihat adik-adik, ini 20 kali itu 10 sekon, jadi 10 waktunya, 20 gelombangnya ya. Kalau periode waktu per gelombang, nanti kalau frekuensi adik-adik gelombang per waktu. Jadi sekonnya di bawah. Kalau yang ini sekonnya di atas 10 sekon. Oke, 10 bagi 20 kan setengah adik-adik. Atau 0,5 sekon. Jadi jawabannya antara A, B, dan C. Sekarang kita cari yang berikutnya cepat rambat gelombang ya. Adik-adik, antara dua gabus ini 60 cm ya. Offsetnya cm per sekon. Jadi tak perlu kita rubah. Adik-adik lihat di antara dua gabus ini berapa lambda. Ini satu bukit, satu lembah, satu lambda. Sedangkan ini seperempat tambah seperempat, setengah. Jadi dari gabus 1 ke gabus 2 1,5 lambda atau 1,5, karena ini ada seperempat ya adik-adik. Jadi 1,5 lambda itu 60 cm. Maka lambdanya 60 bagi 1,5. Oke, 60 bagi 1,5 ini supaya gampang sama-sama kita kali 10. Jadi 600 per 15 ya, supaya komanya hilang. Ya, 60 kali 10 600, 1,5 kali 10 15. 60 bagi 15 itu kan hasilnya 4 adik-adik ya. 4 kali 15 kan 60 tambah 01 ini. Jadi 40 cm lambdanya. Sedangkan yang ditanya adalah cepat rambat gelombangnya. Ya, adik-adik, cepat rambat gelombang itu lambda bagi T. Ya, atau lambda kali F. Karena yang kita cari tadi T, cukup lambda bagi T. Jadi 40 dibagi T-nya 0,5. Ini supaya koma hilang sama kayak tadi kita kali 10. Jadi 400 per 5. Ya, 40 bagi 5 8. 400 bagi 5 80 cm per sekon. Jadi jawabannya periodenya 0,5 sekon, cepat rambat gelombangnya 80 cm per sekon. Jawabannya C. Adik-adik, kita lanjut soal yang berikutnya. Ini diketahui persamaan simpangan gelombang ya, seperti tadi adik-adik, yaitu Y sama dengan 0,08 sin. Ya, ini kita kalikan ke dalam adik-adik, 20 pi kali T jadi 20 Vt. Ini kita kalikan juga 20 pi kali X per 5 jadi tambah 20 pi kali X per 5. Oke, ini kita sederhanakan sehingga tidak ada per adik-adik ya. Jadi 0,08 sin 20 Vt ditambah 20 bagi 5 kan 4 pi X. Oke adik-adik, kita sesuaikan dengan bentuk umum. Y sama dengan A sin omega T plus KX. Oke adik-adik, ini satuannya internasional, berarti X-nya dalam meter, T-nya dalam sekon. Oke, kita lanjutkan adik-adik. Pertama, apakah amplitudonya 4? Ini salah, karena amplitudonya harusnya 0,08 meter ya.
atau dijadikan sentimeter 8 cm. Oke adik-adik, yang kedua apakah periodenya 5 sekon? Ya kita cari F dulu adik-adik. Ya kita cari yang F dulu karena F itu dari omega. Ya, oke. Ini omega itu kan rumusnya 2 kali V kali F. Jadi 2 kali V kali F itu sama dengan 20 Pi yang ini adik-adik. 20 Pi, kita coret Pi-nya. Sehingga F-nya 20 bagi 2, hasilnya 10 Hz. Berarti benar ya, ini 10 Hz. Yang 3 benar, yang 1 salah. Yang 2 kita cari adik-adik, periode itu 1/f. 1 dibagi 10 F-nya. Jadi 0,1 sekon. Berarti ini salah. Harusnya 0,1 sekon. Kita lanjutkan adik-adik yang keempat, cepat rahmat. Kita pakai cara cepat, omega bagi K ya. Ya ini omeganya adalah 20 Pi. Sedangkan K-nya 4 Pi. Kita coret Pi-nya 20 bagi 4 hasilnya 5. Jadi cepat rahmatnya 5 meter per sekon. Nomor 4 benar. Jadi jawaban yang benar adalah 3 dan 4 E. Oke adik-adik, ini soalnya diketahui gambar, ditanya persamaan umum. Jadi kita harus cari masing-masing besaran dulu adik-adik. Yang pertama amplitudo kita cari. Amplitudo adalah simpangan terbesar, jarak dari sini ke atas ini. Adik-adik kita lihat gambar dari bawah ini ke atas ini 1 meter. Berarti jarak yang ini atau yang ini itu setengahnya. Jadi amplitudo 0,5 meter. Oke. Kemudian kita cari dari sini ke sini. Ini ada berapa gelombang adik-adik? Satu bukit, satu lembah, satu gelombang. Ini ada lagi 2 gelombang, ada 3 gelombang. Jadi ada 3 lambda, itu 9 meter. Maka lambdanya 9 bagi 3. Hasilnya 3 meter. Itu lambdanya. Dari lambda kita bisa cari K adik-adik. 2 Pi per lambda. 2 Pi bagi lambdanya 3. Ya, jadi K-nya 2 Pi per 3. Oke. Kemudian kita ini diketahui adik-adik, jika gelombang yang tampak pada gambar terjadi dalam waktu 2 sekon, berarti ini kan 3 lambda tadi. Jadi waktu tempuhnya atau periodenya 3 periode. Yaitu karena 3 gelombang ditempuhnya ya kan, waktu yang ditempuh satu gelombang kan 1 periode. Kalau 3 gelombang 3 periode atau 3 T, itu 2 sekon. Maka T-nya 2 per 3 sekon. Oke, dari T kita bisa cari F adik-adik. F itu 1/T. 1 dibagi 2 per 3. 1 dikali 3 per 2. Dibalikkan adik-adik ya, bagi jadi kali, ini balikkan 3 naik ke atas. Jadi frekuensinya 3 per 2 Hz. Kemudian ya dari F kita bisa cari omega, yaitu 2 kali V kali F. Yes, omeganya 2 kali V kali 3 per 2. Ya, 2-nya bisa kita coret adik-adik ya. 2-nya bisa kita coret sehingga omeganya 3 Pi. Ya, kita dapat omega 3 Pi, K-nya 2 Pi per 3, amplitudonya 0,5. Baru kita masukkan ke persamaan umum ya adik-adik. Y sama dengan A sin omega T. Lihat ini gelombangnya merambat ke kanan. Kalau merambat ke kanan ini dikurang Kx. Ya, karena anak panahnya di sini ada ya. Ke kanan. Kalau merambat ke kiri itu tambah. Kita masukkan amplitudonya tadi 0,5 sin omeganya 3 Pi kali T. K-nya 2 per 3 V kali X. Oke, ada offset menghendaki Pi-nya keluar. Ya, maka Y sama dengan 0,5 sin Pi. Ini keluar Pi-nya tinggal 3T. Keluar Pi-nya tinggal 2 per 3 X. Jadi jawabannya 0,5 sin Pi 3T dikurang 2 per 3 X. Jawabannya D. Adik-adik, semoga informasi singkat kali ini dapat membantu adik-adik yang lagi persiapan dalam menghadapi PTS Fisika kelas 11 semester 2.
semoga jika ada kesempatan lain kita akan bahas bagian keduanya ya. Demikian video kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada video yang berikutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini.